Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Juri yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuwardani dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Saya selaku Ketua Tim Pengusul yang beranggotakan 2 orang, yakni Muhammad Husni Effendi dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dan Manda Juwita Yayang dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Mujiono selaku dosen Program Studi Teknologi Industri Pertanian yang di sini juga berperan sebagai dosen pembimbing tim kami. Pada kesempatan ini, tim kami memilih PKM Gagasan Tertulis dengan mengangkat judul Grand Design Tol Trans Madura dengan sentuhan kearifan lokal sebagai akselerator pembangunan ekonomi dan budaya di Pulau Madura. Pada pendahuluan, kami akan membahas latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yakni latar belakang. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Selain jalur darat, menuju Pulau Madura bisa dilalui dengan jalur laut. Jalur laut biasanya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan dan juga Pelabuhan Jangkar di Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb. Hal dasar yang melatar belakangi gagasan ini yaitu pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura yang masih didominasi oleh kegiatan ekspor sumber daya alam di berbagai bidang. Dari beberapa bidang tersebut, sektor perikanan dan tanaman pangan merupakan produksi terbesar. Selanjutnya yakni tujuan. Pembangunan Tol Trans Madura diharapkan bisa mempercepat proses ekspor sumber daya alam dari Madura ke daerah lain dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, bisa menjadi penguat budaya Madura, karena tol ini didesain dengan sentuhan kearifan lokal, sehingga masyarakat luar Madura juga akan semakin mengenali budaya Madura jika melewati tol ini. Manfaat yang akan didapatkan yakni kemudahan akses, terutama bagi pelaku bisnis dalam melakukan suplai dan distribusi. Dengan begitu, tol ini akan membantu meningkatkan ekonomi dan pembangunan di Pulau Madura. Memasuki pembahasan yang kedua yakni gagasan, kondisi terkini di Pulau Madura. Gambar tersebut menyajikan perbandingan pendapatan per kapita kabupaten di Madura dengan kabupaten di daerah Jawa Timur, Koridor Utara tahun 2006. Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa kabupaten di Pulau Madura masih menempati posisi terbawah dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. Padahal di sisi lain, potensi yang dimiliki Pulau Madura sangatlah besar dalam aspek pembangunan, ekonomi, dan pertanian. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan begitu baik dari segi teknis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, yakni solusi yang pernah dilakukan. Kebijakan yang dilakukan dalam membantu dampak sosial dan ekonomi di Madura, yaitu dengan pembuatan jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Pulau Madura. Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan ekonomi di Pulau Madura. Adanya jembatan Suramadu memiliki beberapa dampak positif yang dihasilkan. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB 4 kabupaten di Madura atas dasar harga konstan tahun 2009 yang disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita dapat memperoleh informasi terkait kinerja perekonomian daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan langkah strategis dalam melakukan perencanaan selanjutnya. Pengembangan Grand Design Tol Trans Madura. Pembangunan Tol Trans Madura menghubungkan 4 kabupaten di Madura yang berjarak kurang lebih 150 km, sehingga memangkas waktu tempuh yang biasanya 3-4 jam bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Kehadiran Trans Madura tidak hanya mempercepat pembangunan ekonomi, namun juga memperkuat karakter khas Madura seperti religius, santun, dan kerja keras. Ini merupakan desain gerbang tol Kabupaten Bangkalan bertema religius. Selanjutnya, desain gerbang tol Kabupaten Sampang bertema garam.
Disusul dengan desain gerbang tol Kabupaten Pamekasan yang bertema kerja keras, dan diakhiri dengan gerbang tol Kabupaten Sumeneb yang bertemakan kesantunan. Pihak yang dapat membantu implementasi gagasan ada 3, yakni pemerintah 4 kabupaten di Madura, masyarakat Madura, dan akademisi. Pemerintah di sini berperan sebagai pembuat kebijakan mengenai pembangunan tol, serta memandu proses pembangunan dari awal hingga akhir. Kemudian masyarakat Madura yang dapat membantu dalam pembuatan tol Trans Madura ini. Hal tersebut dapat menjadikan pendapatan bagi masyarakat Madura. Yang terakhir yakni pihak akademisi yang berperan dalam mengonsep desain tol yang memiliki dampak positif bagi masyarakat Madura, serta dapat menambah nilai ekonomi pembangunan di Madura tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada di Pulau Madura. Langkah strategis yang dapat diambil untuk dapat mengimplementasikan gagasan ini ada 3, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Dalam perencanaan, terdapat 5 tahap yang harus dilalui. Yang pertama, yakni penetapan MOU. Pemerintah beserta akademisi diharapkan untuk bisa menentukan aturan-aturan mendasar sebagai tahapan selanjutnya. Yang kedua, yakni FGD atau Focus Group Discussion. Beberapa pihak terkait dikumpulkan kembali dalam melakukan diskusi lebih lanjut yang nantinya akan membahas mengenai semua konsep tentang pembangunan tol Trans Madura, baik dari pemetaan, pemilihan lokasi, alat, serta bahan yang dibutuhkan, anggaran dana, dan sumber daya manusia yang memadai. Yang ketiga yakni regulasi. Perizinan pembangunan tol Trans Madura diajukan kepada pemerintah 4 kabupaten dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Yang keempat, penetapan lokasi. Dimulai dari Jalan Tol Suramadu sampai ke Kabupaten Sumeneb melalui jalur selatan, kemudian kembali lagi ke Kabupaten Bangkalan melalui jalur utara. Dan yang terakhir yakni riset AMDAL, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang terjadi, serta mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi. Tahap selanjutnya yakni pengembangan, di mana dalam tahap ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama yakni pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua, kemitraan dengan masyarakat bidang pertanian. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan membuat rest area dan pom bensin. Sedangkan kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi pihak-pihak terkait yang mencita-citakan adanya kemajuan. Memasuki langkah yang terakhir yakni pengembangan. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut, terdapat 4 tahap dalam pengembangan ini. Tahap pertama yaitu penerangan, seperti penambahan lampu dan rambu-rambu pada tol, sehingga akan memudahkan pengendara yang melintasi tol Trans Madura ini. Tahap kedua adalah pengembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan untuk melacak beberapa kebutuhan dalam tol, seperti radar cuaca dan lain-lain. Tahap ketiga adalah electric card yang memiliki fungsi lebih mempermudah pengendara dalam melintasi tol Trans Madura. Tahap terakhir adalah rest area yang berfungsi sebagai tempat beristirahat sementara bagi pengendara. Hal tersebut perlu dilakukan karena banyak pengendara yang kelelahan ketika berkendara jarak jauh, dan hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor dari kecelakaan. Kesimpulan dari gagasan ini yaitu Tol Trans Madura merupakan gagasan yang tepat guna menunjang keberhasilan perekonomian Pulau Madura. Tol Trans Madura didesain dengan sedikit sentuhan budaya Madura. Pembuatan Tol Trans Madura ini nantinya akan menghasilkan banyak manfaat, antara lain lebih efisiennya jarak tempuh antar kabupaten yang ada di Madura, serta meningkatkan PDRB kabupaten yang ada di Madura dari sektor wisata dan juga sumber daya alam. Kesimpulan yang terakhir yakni teknik implementasi dan prediksi hasil. Untuk mengimplementasikan gagasan tol Trans Madura ini, hal krusial yang dibutuhkan adalah desainer, di mana desainer yang handal akan menghasilkan desain yang baik dan tepat, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai pun akan tercapai dengan semestinya. Selanjutnya yakni prediksi hasil. Apabila gagasan ini diimplementasikan, maka diprediksi bahwa gagasan dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Meningkatkan PDRB 4 kabupaten yang ada di Madura.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Dan yang ketiga, memperkenalkan budaya Madura kepada daerah dari masyarakat di luar Madura. Baik, sekian presentasi dari usulan gagasan kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu juri yang telah berkenan mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.